Pernahkah kamu membayangkan tidur di sebuah tempat asing, lalu terbangun di dunia yang bukan milikmu? Cerita ini akan membawamu ke dunia lain, dunia milik para jin. Jangan lupa subscribe dan simak sampai akhir. Namaku Andra. Aku seorang mahasiswa semester akhir yang sedang menjalani tugas KKN kuliah kerja nyata di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Desa itu bernama Karangpadang, terletak jauh dari jalan utama dan dikelilingi hutan lebat. Katanya, dulunya desa ini adalah wilayah yang dianggap keramat, tapi karena tidak banyak pilihan, kampusku tetap menempatkan beberapa mahasiswa ke sana termasuk aku. Hari pertama hingga kelima berjalan biasa saja, tapi malam keenam, segalanya berubah. Malam yang sepi dan aneh hari itu, kami selesai gotong royong membangun jalan desa. Karena kelelahan, aku memutuskan untuk tidur lebih awal dari teman-teman. Mereka masih berkumpul di balai desa, sementara aku pulang ke rumah warga tempat kami menginap, milik seorang kakek tua bernama Mbah Karta. Rumah Mbah Karta berada agak terpisah dari rumah warga lain, letaknya di ujung desa, dekat sekali dengan hutan. Saat aku hendak tidur, Mbah Karta berkata sambil menyeduh wedang jahe, "Nenek, nanti kamu kebangun tengah malam dan dengar suara orang ramai, jangan ikut keluar terderah lagi. Itu bukan manusia." Aku hanya tersenyum, mengira beliau sedang bercanda atau sekadar menakuti. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Suara-suara tengah malam sekitar pukul 1 dini hari. Aku terbangun, udara dingin luar biasa, jendela terbuka sedikit. Dan dari kejauhan, aku mendengar suara gamelan. Ya, suara gamelan lembut mengalun, seolah ada pesta hajatan tengah malam. Lalu, samar-samar, terdengar suara wanita tertawa. Suara anak kecil berlarian, suara orang ramai berkokap-kekap. Tapi bahasanya tidak kupahami seperti bahasa Jawa kuno yang terdengar asing. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku keluar dari kamar, berjalan pelan ke arah halaman. Aneh, rumah Mbah Karta kosong. Tak ada siapa-siapa, bahkan cahaya lampu minyak pun padam. Tapi suara-suara itu makin jelas, seperti berasal dari dalam hutan. Dan entah kenapa, melangkah menuju hutan, gerbang tak terlihat setelah sekitar 10 menit berjalan. Aku sampai di sebuah tanah lapang yang dipenuhi kabut tipis. Di sana berdiri gapura batu dengan ukiran kuno, yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Begitu aku melangkah melewatinya, semuanya berubah. Kabut menghilang, tiba-tiba suasana menjadi terang, tapi bukan oleh cahaya matahari. Langit berwarna ungu kehitaman, bulan terlihat lebih besar dari biasanya. Udara dipenuhi aroma bunga yang asing. Di depanku, sebuah kampung berdiri. Tapi ini bukan kampung biasa. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu ukir yang indah, bergaya kuno seperti zaman Majapahit. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian aneh. Ada yang memakai baju tradisional, ada yang mengenakan pakaian zaman modern, bahkan ada yang seperti makhluk dari zaman lain. Namun anehnya, semua orang tampak tersenyum padaku. "Selamat datang tamu agung," kata seorang pria berjubah biru yang langsung menyambutku. Dunia yang terbalik, aku dibawa ke rumah panggung besar. Dihidangkan makanan dan minuman yang sangat lezat, tapi entah kenapa rasanya hambar, seolah lidahku tidak benar-benar merasakannya. Semua orang terus tersenyum, tapi sorot mata mereka kosong. Setiap kali aku bertanya, "Ini di mana?" mereka hanya menjawab, "Ini kampung kami, dan mulai malam ini juga tempatmu." Aku mencoba kabur, tapi setiap sudut kampung berputar kembali ke titik awal. Aku tidak bisa keluar. Aku bertemu seorang nenek renta dengan mata putih tanpa bola mata. Ia duduk di bawah pohon beringin besar di ujung kampung. "Kamu manusia terakhir yang datang ke sini sebelum gerbang ditutup. Mereka ingin kamu tinggal." Siapa mereka? Para penunggu, para jin yang mendirikan kampung ini. Ini dulu perbatasan antara dunia kalian dan dunia mereka. Tapi kamu sudah melewati batas. Nenek itu memberi satu pesan. Kalau ingin kembali, kamu harus tidur di tempat pertama kamu masuk. Tapi waspadalah, mereka tidak akan membiarkanmu pergi semudah itu. Perjalanan kembali malam itu, aku pura-pura tertidur di gubuk pertama yang kulihat saat memasuki kampung. Tapi sebelum mataku terpejam, aku melihat banyak sosok bermata merah berkumpul
diam-diam di luar rumah. Mereka berbisik, tertawa, dan salah satu dari mereka berkata, "Dia milik kita sekarang." Aku pejamkan mata kuat-kuat sambil berdoa dalam hati. Dalam kegelapan, suara gamelan terdengar semakin pelan, lalu lenyap. Aku terbangun dalam peluh dingin. Masih di rumah Mbah Karta. Hari sudah pagi. Lemas, seolah habis berlari jauh. Ketika aku menanyakan ke warga tentang suara gamelan dan pesta di hutan, mereka hanya saling pandang dengan wajah pucat. "Kamu sudah melihatnya ya?" ujar Mbah Karta lirih. "Dulu banyak yang tertarik masuk ke sana. Tapi tidak semua bisa pulang." Tanda yang tertinggal sejak hari itu, aku tidak pernah tidur sendirian di rumah Mbah Karta. Tapi malam-malam berikutnya, aku masih sering mendengar suara yang sama. Suara gamelan, tawa wanita, dan langkah-langkah kaki kecil di luar jendela. Dan satu hal yang membuatku merinding sampai sekarang setiap kali aku berkaca. Di mataku, tampak bayangan kampung itu, kampung para jin. Aku tidak tahu, apakah aku benar-benar kembali sepenuhnya, atau hanya ragaku yang pulang, sementara jiwaku masih separuh tertinggal di sana. Bagaimana jika kamu hanya tertidur sebentar, lalu terbangun di dunia lain, dunia para makhluk tak kasat mata yang ternyata telah lama mengintaimu? Kalau kalian menyukai cerita ini, tekan like dan subscribe. Cerita ini belum berakhir, karena siapapun bisa menjadi tamu berikutnya di Kampung Jin.